Nama Firdaus Owiwobo selama beberapa waktu belakangan ini seolah tak henti menjadi sorotan publik. Sejak aksinya naik ke atas meja Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia kerap terlibat perseteruan dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan sesama advokat Pitra Romadoni saat keduanya menjadi tamu dalam sebuah acara debat di televisi, bahkan nyaris terlibat baku hantam. Momen itu terjadi saat keduanya sedang berdebat sengit mengenai hak Firdaus untuk hadir di persidangan, meskipun sumpah advokatnya telah dibekukan. Situasi mulai memanas ketika Pitra tiba-tiba memotong pembicaraan Firdaus yang tengah menjelaskan posisinya. Tak terima disela, Firdaus pun marah dan mengeluarkan komentar pedas. Menurutnya, Pitra tak ubahnya seperti sopir mikrolet yang suka menyela. Suasana semakin panas ketika keduanya saling tunjuk dan menghampiri satu sama lain dengan emosi yang meluap-luap. Beberapa orang yang hadir di lokasi pun segera berusaha memisahkan mereka agar tidak terjadi bentrokan fisik. Pak Bung Firdaus Ikut advokat saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, dicabut juga. nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Nggak, gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda ngangkat kaki. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, dicabut juga. nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke Sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Nggak, gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda ngangkat kaki. Anda angkat kaki di sini. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Anda tunjuk saya dari tadi. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Apa? Jadi tanggapan saya terkait dengan persoalan yang kemarin, ya, menurut saya itu hal biasa ya, perdebatan yang Rakyat Bersuara yang setuju. Sebenarnya saya melakukan tindakan tegas itu agar mendisiplinkan orang. Karena menurut saya ada beberapa serangan-serangan secara personal ya, yang ingin merendahkan harkat martabat dan bagi saya sebagai advokat, sehingga saya di situ tegas ya, dimana Obowo ini ya menyebut dengan istilah-istilah menyerang secara langsung. Yang pertama yang menyebut advokat Google ya. Memang saya akui saya sangat pintar sekali sehingga disebut advokat Google, karena saya tahu semua apa yang ditanya lawan saya bisa jawab dan saya bisa argumentasikan dengan dasar pasal hukum yang ada. Yang kedua, angkutan menuduh kita itu sopir mikrolet gitu. Saya kira ini penghinaan terhadap sopir mikrolet. Jadi kita sesalkan sekali kenapa dilibatkan sopir mikrolet. Mereka kan tidak ada salah sopir mikrolet ini. Jadi kalau pengen umpamanya sopir mikrolet itu salahnya apa gitu. Jadi saya kira pekerjaan sopir mikrolet itu adalah pekerjaan yang mulia sekali dan nggak ada pekerjaan yang haram di situ gitu.
Panjang itu halal ya sah-sah saja. Momen perseteruan panas keduanya itu pun langsung menjadi viral di media sosial dengan berbagai reaksi dari warganet. Namun menurut Pitra Romadoni, Firdaus sudah meminta maaf terkait aksinya tersebut. Ia pun menegaskan dirinya selalu siap untuk saling debat seintens apapun asalkan tetap dalam substansi yang menjadi topik pembahasan. Bukannya justru membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali. Hal-hal tersebutlah yang memantik saya marah ya. Dan hampir kemarin itu berantem ya. Hampir kemarin itu fight ya. Karena saya juga ada jurus macan macan putih. Artinya kalau orang itu punya bela diri, kita punya macan putih secara goib. Itu yang kita sampaikan. Jadi sudahlah ya, karena memang yang bersangkutan juga sudah minta maaf ya, mengakui dosanya menurut dia hilaf ya. Kita juga sebagai manusia biasa yang mungkin ada yang keliru ya, saya kira saling memaafkan itu adalah hal yang bijaksana ya. Apalagi kan saya ini adalah pengacara yang profesional ya, dan tidak mementingkan hal-hal yang menurut saya itu tidak menyangkut konteks persoalan. Sepanjang itu masih menyangkut substansi materi yang dibahas, nggak ada persoalan seberapa keras pun itu, sampai banting-bantingan meja juga kita nggak ada masalah. Sepanjang itu mengenai dengan konteks substansi yang dibahas. Jadi karena memang rekan Obowo sudah minta maaf, kemarin juga sudah disampaikan oleh Aiman dan rekan Rasman, saya kira itu sudah clear ya, tidak ada persoalan. Tapi karena memang ditanya oleh berbagai media, wajib kita klarifikasi dan jawab. Ya, hidup itu sementara, akhirat selama-lamanya. Salam. Sebelumnya, Firdaus Owiwobo juga menjadi sorotan lantaran bermasalah dengan Vicky Prasetyo. Ia pun secara belak-belakan menantang Firdaus untuk adu jotos di atas ring tinju. Ternyata penyebab utama Vicky melontarkan tantangan karena dirinya tak terima dengan ucapan Firdaus dalam sebuah konten yang menyebut dirinya sering menikah berkali-kali. Lewat unggahan di Instagramnya, Vicky bahkan memberikan syarat untuk Firdaus bermain 3 ronde masing-masing 3 menit namun tanpa mengenakan pelindung kepala. Bukan aku menantang ya, aku lagi diem terus tiba-tiba Firdaus ini sama Ruben bikin podcast lah atau apa sifatnya. Nah itu kayak bawa-bawa aku gitu lah, bawa nama aku, bawa ya sisi lain kayaknya kayak bener-bener mau berpeseteru lah, ngerendah-rendahin orang gitu-gitulah gitu. Udahlah, wah, pokoknya ngawur lah di situ gitu. Nah sebagai laki-laki ya maksudnya aku selesaikannya di ring aja. Awalnya pemicunya omongan-omongan, wah pikir lu tuh anak kemarin baru lu gitu-gitulah pokoknya kayak diinin lah, direndah-rendahin banget lah. Nah kita sebagai laki-laki kalau ada yang merendahkan kita yang menyangkut tentang harga diri dan lain-lain kan berhak juga untuk membela diri kita, kehormatan kita. Nah akhirnya ya udahlah, kita laki-laki itu tidak pernah bercerita, melainkan dia tiba-tiba lah udah aku tantang kita main di ring 3 menit tanpa pelindung kepala. Nah itulah maksudnya, kan kita hampir mirip lah sebenarnya beratnya kan. Nah, tinggal disesuaikan kalau memang lebih kurus akunya atau lebih ini ya aku tinggal naikin atau apa gitu. Itu kan bukan hal yang baru lah. Aku pernah tinju di HSS sama Aldi Taher. Aku pernah bikin juga sama Close the Door sama Aska, bahkan sampai saat ini ya alhamdulillah lah, live paling terbanyak lah 24 juta orang gitu yang nonton viewersnya gitu. Jadi ya kalau platform sih banyak aja mau dimanapun gitu loh, untuk nanti menayangkan tinju, apalagi banyak yang baru-baru sekarang beredar gitu.
Ya cuma tinggal confirmnya aja dulu bagaimana kira-kira. Tantangan duel dari Vicky Prasetyo pun dijawab oleh Firdaus Owiwobo. Alih-alih menerima, dia dengan tegas menyebut ajakan tersebut kampungan. Nah, menurut Firdaus, Vicky merupakan selebriti baru dan tidak penting untuk menanggapinya. Apalagi ia juga menegaskan berasal dari keturunan bangsawan sehingga menganggap ajakan berkelahi bukanlah cara elegan bagi seorang pria. Namun lain halnya jika diajak adu tarik suara, Firdaus mengaku akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Yuk gitu bang. Oh jangan, kalau gue nggak nanggepin Vicky ntar dia tenar lagi. Gue nggak mau, gue kalau artis-artis pemula gitu gue nggak mau nanggepin. Nah, kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup wah tiup begitu dia langsung ya kan, dari pengadilan langsung langsung ke rumah sakit gitu. Wah langsung sakit, gemeter gini. Anterin aku ke rumah sakit berobat. Nah, gue nggak tanggepin, karena gue nggak minat nanggepin dia kan pemain baru. Diajak lomba nyanyi, boleh, gue demen. Misalnya ada TV nih yang manggil semua pengacara suruh ikut lomba nyanyi, hadiahnya siapa gitu kan. Nah gue mau dah, karena skill gue di bawah dan bener-bener skill gue gitu. Atau lomba acting gitu kan, bikin film, gue disuruh main film, gue mau. Tapi kalau kayak gitu-gitu gue enggak, kampungan itu. berantem gitu kampungan. Lebih lanjut, Firdaus mengaku bahwa dirinya bukanlah sosok yang ingin sok dekat dengan selebriti. Salah satu yang ia anggap dekat bahkan seperti adik angkat hanyalah Charly Van Houten. Firdaus juga belak-belakan mengungkap bahwa dirinya si raja selebriti sehingga tak perlu sok kenal sok dekat karena justru public figure lah yang mencari dirinya. Kalau gue tuh artis jadi adik angkat gue tuh sampai sekarang Charly Van Houten. Itu sampai sekarang udah belasan tahun sama gue. Udah hampir 20 tahun lebih lah dari kita sama-sama jadi ngamen, dia jadi artis gue ini. Jadi Charly Van Houten udah adik gue. Bahkan di organisasi Ferrari, perkumpulan artis rap Indonesia, gue ketua umumnya, dia wakilnya. Jadi gue berdua terus sama dia. Kalau yang lainnya di luar itu, di luar garis gue. Dan gue orang nggak gampang dekat sama orang. Artis, kalau orang kan ngeliat artis katanya, wah gue artis, gue mau deketin, cari muka mah enggak, kan gue rajanya artis. Jadi buat apa lagi mau nyari artis? Gue artis justru ke gue jasanya. Orang gue presiden artis gitu. Jadi gue nggak tertarik. Lomba vokal, Firdaus nyanyi dengan siapa? Ayo, gue mau tuh. Atau lomba band gitu, gue mau. Walau dengan Vicky nyanyi. Seperti diketahui, sosok Firdaus mendadak viral setelah aksinya naik meja Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat menjadi kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Setelah itu, ia pun mendapat sorotan tajam bahkan dari Mahkamah Agung. Buntutnya, ia dikeluarkan dari organisasi Kongres Advokat Indonesia hingga surat berita acara sumpah atau bas advokatnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Belum selesai sampai di situ, Firdaus bahkan dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri. Kenapa ini? Kenapa nggak mau di-live-kan? Bertahun-tahun ini masalah ini. Ketua majelis ketua diganti. Di awal live. Jangan, di awal live sudah ada apa ini? Di awal live. Media, Pak. Ada petugas, tenang. Ada petugas. Kita media, Pak, bukan itu. Kenapa nih mungkin? Sebenarnya bukan huru-hara ya, itu bentuk daripada tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum karena klien saya dicekek ya oleh oknum pengamanan Pamdal, mungkin Pamdal atau apa gitu, nggak tahu saya karena nggak jelas di situ.
SOP-nya ya. Lalu saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Ya. Tapi kayak Kan untuk pengaktifan bahkan sedang menunggu proses. Tetapi kan sekarang status gue kan quo. Karena gue udah ngajukan surat keberatan, udah surat permohonan maaf, gue udah ajukan. Artinya proses itu kan tidak sah menurut gue, kan cacat hukum ya, karena gue tidak melalui peradilan etik. Jadi tanpa harus mendiskresi semuanya, gue tetap berjalan ya nothing tulus saja. Jadi gue nggak mau mencari kesalahan-kesalahan dari Mahkamah Agung kah atau organisasi gue yang lama, Kongres Advokat Indonesia, karena mereka juga kan semua baik semua sama gue gitu loh. Termasuk Kongres Advokat Indonesia kan itu senior gue semua yang udah berjasa sama gue kan, menjadikan gue pengacara. Masa gue serang Kongres Advokat Indonesia? Justru gue dikeluarin dari mereka, gue sedih kan gitu, karena kekeluargaannya gitu. Jadi gue nggak mungkin dapat lagi momen-momen di saat kita saling sayang menyayangi antara anggota Kongres Advokat Indonesia satu sama lainnya gitu. Jadi kalau ada omongan-omongan orang di luar bahwa KAI itu tidak menghargai dan salah itu. Gue selama 10 tahun hampir 11 tahun jadi pengacara di KAI itu nggak ada itu. Kita harmonis kekeluargaannya, bercanda, main kritik-kritikan, ngomel, ngambek. Nah hal itu mungkin gue nggak dapat dari organisasi lain mungkin ya. Karena di Kongres Advokat Indonesia kekeluarganya sangat kental sekali. Yang juga tak kalah menjadi sorotan, Firdaus kerap kali menyindir Hotman Paris Hutapea, bahkan menantangnya adu kekayaan. Ia mengaku mungkin kalah jika terkait uang, namun soal aset boleh diadu. Ya, Firdaus mengaku memiliki bukit di kawasan Parung, bahkan gunung uranium di kampung halamannya. Hal tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang merasa sulit mempercayai klaim tersebut, bahkan beberapa di antaranya membandingkannya dengan cerita fiksi. Ini gue tunjukin video ya, tambang emas ya, baru satu kecamatan ya, tambang emas uranium 2 juta metrik ton yang gue bilang itu gunung ya, warisan leluhur gue Sultan Bima. Karena kenapa gue bilang warisan leluhur gue sebagai Sultan Bima? Karena itu alas haknya verponding atas nama kakek buyut gue. Dari Bima sampai ke Sumbawa, hampir ke Sumbawa, separuh Sumbawa itu verpondingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima, Sultan Bima, yang mulia Sultan Bima ya. Jangan kaget, Sultan mah bebas, punya uranium yang bisa menghidupi orang 1000 tahun lamanya ya, orang sedunia 1000 tahun tuh uranium, saking mahalnya, 1000 kali lipat dari harga emas. Bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Alas haknya verponding sampai ke situ. Uranium itu beda, itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining ya, di wilayah Onto di Kecamatan Huu Dompu itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan verponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu ya. Ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan, Sultan sejarah itu. Makanya Sultan Bima itu julukin namanya Bumi Masa atau Bumi Monca. Bumi Masa atau Bumi Monca, Bumi Mas. Kecamatan, kalau nilai tanahnya aja hampir 590 triliun. Satu kecamatan. Kalau emas ya, tapi kalau uranium dikali 1000. Kalau itu benar itu ada uranium, berarti dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu kan diakumulatif 1000 kali lipat daripada harga emas. Dari 500.000 triliun dikali 1000. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini di bumi ini selama 1000 tahun. Kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya, itu saking kayanya Bima. Makanya Raja Bima itu julukannya
Sultan Bumi Masa atau Raja Bumi Masa. Terkait Gunung itu enggak, kalau pesantren di tanah saya yang lain. Di tanah saya 3 raksa, saya punya tanah 3 hektar, saya bikin pesantren itu. Kalau di Gunung Parung itu, di wilayah Parung dan sekitarnya, akan saya legalkan perumahan-perumahan yang ilegal ya, yang belum izin kepada klien saya, dan gunungnya akan saya kerjasamakan dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan Pak Prabowo.